masyarakat modern. Apa sih masyarakat modern itu? Mari kita simak. Oke, selamat pagi semuanya. Pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian masyarakat modern. Apa sih masyarakat modern itu? Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban masa kini. Pada umumnya, masyarakat modern tinggal di daerah perkotaan, sehingga disebut masyarakat kota. Namun, tidak semua masyarakat kota itu disebut masyarakat modern ya, sebab kan di kota juga ada seseorang yang tidak memiliki orientasi di masa kini, di mana dia belum modern, misalnya kayak gelandangan. Tadi udah ya tentang pengertian masyarakat modern. Nah, sekarang aku kasih tauin apa itu ciri-ciri dari masyarakat modern. Tetap simak ya. Selanjutnya ada ciri-ciri masyarakat modern. Apa sih ciri-ciri masyarakat modern itu? Yang pertama ada hubungan antar manusia terutama didasarkan atas kepentingan pribadi. Jadi di sini itu orang-orangnya pada masyarakat modern itu masih mementingkan kepentingan pribadi, kayak yang masih egois, hanya mementingkan diri sendiri. Yang kedua ada hubungan dengan masyarakat lain dilakukan secara terbuka dengan suasana yang saling mempengaruhi. Maksudnya apa? Ketika ada satu orang berbicara itu dilakukan di depan banyak orang, di suasana yang terbuka, di depan banyak orang, dan dia ini berusaha untuk e, saling mempengaruhi. Kayak misalnya contoh ya, misalnya ada orang berbicara mengenai suatu hal tentang orang lain mungkin atau tentang suatu kejadian. Lah, di sini orang tersebut itu berbicaranya di depan banyak orang dan dia itu berusaha untuk meyakinkan mereka, untuk mempengaruhi mereka supaya mereka percaya dengan apa yang dikatakan. Terus yang ketiga ada kepercayaan yang kuat akan ilmu pengetahuan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sini pada masyarakat modern ini mereka itu menganggap bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sesuatu yang sangat penting untuk mereka, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi ini dapat mereka gunakan sebagai sarana untuk kesejahteraan masyarakat. Terus yang keempat, masyarakat pada masyarakat modern ini tergolong ke dalam macam-macam profesinya. Kayak mereka itu digolongkan berdasarkan apa sih profesinya, dan profesi mereka ini dipelajari dan ditingkatkan di lembaga pendidikan atau keterampilan dan kejuruan. Jadi mereka itu digolongkan berdasarkan profesi-profesinya yang mereka dapatkan dari pengalaman pendidikannya. Terus selanjutnya ciri masyarakat modern yang kelima, tingkat pendidikan formal pada umumnya tinggi dan merata. Jadi pendidikan formal pada masyarakat modern ini sudah mencapai merata ya, sudah merata dan sudah pada tingkat tinggi. Terus yang keenam itu hukum yang berlaku adalah hukum tertulis yang sangat kompleks. Jadi mereka itu sudah lebih mengikuti hukum yang tertulis, tidak kayak yang katanya-katanya atau seperti dahulu-dahulu seperti itu. Mereka lebih menggunakan hukum yang tertulis gitu. Terus yang ketujuh ada ekonomi pada masyarakat modern itu hampir seluruhnya menggunakan ekonomi pasar yang didasarkan atas penggunaan uang dan alat-alat pembayaran lainnya. Oke, selanjutnya itu materi tentang sisi gelap gaya hidup modern. Seperti apakah teman-teman? Mari kita simak. Selanjutnya itu sisi gelap gaya hidup modern. Nah, arus modernisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, ilmu komunikasi, dan ilmu teknologi. Nah, selain berdampak positif pada kehidupan manusia, seperti kemudahan dalam bidang telekomunikasi dan bidang transportasi, modernisasi juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan itu sendiri, seperti munculnya berbagai problem yang bersifat kompleks, baik secara personal maupun sosial. Nah, manusia di era modern telah terperdaya oleh pemikiran mereka sendiri.
sebagai akibat dari kurang mampunya mereka dalam mengontrol efek samping modernisasi, seperti kerusakan pada lingkungan yang mengakibatkan bertambahnya berbagai polusi, rusaknya ekosistem, dan lain-lain. Nah, dampak daripada kerusakan ekosistem itu akan mengubah kenyamanan hidup mereka sendiri. Nah, kemudian kehidupan yang terlalu fokus pada pemenuhan kebutuhan dan kemajuan dalam bidang material atau kebutuhan biologis dan melupakan pemenuhan bidang rohania atau kejiwaan, nyatanya memberikan efek buruk pada pola perilaku manusia itu sendiri. Nah, akibat dari kondisi yang tidak seimbang ini mengakibatkan munculnya masalah, baik yang bersifat pribadi maupun secara sosial pada kehidupan masyarakat modern yang dapat dilihat pada kondisi psikologis mereka yang cenderung kurang nyaman, seperti munculnya perasaan cemas, stres, perasaan terasingkan, serta terjadinya penyimpangan moral serta sistem nilai dalam masyarakat. Nah, kemudian ada suatu penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat di negara-negara barat. Dikemukakan bahwa akibat lain dari gaya hidup modern adalah muncul berbagai problem sosial dan personal yang terjadi secara kompleks. Nah, problem sosial tersebut atau problem personal tersebut itu meliputi yang pertama itu ketegangan fisik dan psikis. Nah, kemudian yaitu yang kedua, kehidupan yang serba rumit dan kompleks. Yang ketiga, kekhawatiran dan kecemasan terhadap masa depan. Yang keempat, semakin tidak memanusiainya hubungan antar individu. Nah, yang kelima, perasaan terasingkan dari anggota keluarga dan anggota masyarakat lainnya. Nah, yang keenam, renggangnya hubungan persaudaraan. Yang ketujuh, adanya penyimpangan moral dan sistem nilai. Yang kedelapan, hilangnya identitas diri dan sosial. Materi selanjutnya yaitu perkembangan dunia modern yang akan dijelaskan pada slide berikut ini. Perkembangan dunia yang telah maju dan semakin modern membuat intensitas kebahagiaan seseorang menurun. Apa yang belum dikenal manusia pada zaman dahulu, sekarang sudah tidak asing lagi. Kemajuan teknologi menjadi alat pemudah segala urusan manusia. Dari bahaya penyakit yang dahulu tidak ada obatnya, kini sudah bisa dihindari dengan munculnya penawaran berupa obat. Industri yang semakin maju juga telah dapat menghasilkan alat yang memudahkan kehidupan, memberi kesenangan dalam hidup, sehingga kebutuhan-kebutuhan jasmani tidak lagi sulit untuk memenuhinya. Seharusnya, kemajuan-kemajuan itu membawa kebahagiaan yang lebih baik untuk manusia dalam hidupnya. Namun, pada kenyataannya, kebahagiaan manusia malah semakin jauh, hidup semakin susah karena kesukaran material berganti dengan kesukaran mental. Beban jiwa semakin berat, kegelisahan, ketegangan, serta tekanan perasaan lebih terasa dan lebih menekan sehingga mengurangi kebahagiaan. Ya, materi selanjutnya ada berbagai stresor di masyarakat modern. Jadi, berbagai stresor di masyarakat modern itu yang pertama ada kebutuhan yang semakin meningkat, terus yang kedua ada sikap individualisme dan egoisme. Yang ketiga yaitu persaingan dalam hidup, dan yang keempat ada keadaan yang tidak stabil. Yang lebih rincinya akan dijelaskan pada slide berikut ini. Terdapat berbagai stresor di masyarakat modern. Yang pertama itu ada kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Semakin modern suatu masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan. Masyarakat dahulu sudah sangat senang apabila bisa menjaga dirinya dari hawa dingin dan panas dengan pakaiannya. Namun, seiring berjalannya waktu yang semakin modern, pakaian tidak lagi digunakan hanya sebagai cara untuk menjaga diri, namun lebih kepada menjaga harga diri. Masyarakat modern cenderung akan merasa malu atau merasa rendah diri apabila pakaiannya tidak bagus, tidak mahal seperti teman, tetangga, maupun orang sekitarnya. Namun sebaliknya, apabila suatu masyarakat bisa memenuhi kebutuhan material berupa pakaian yang bagus dan mahal, akan timbul rasa bangga dan bahagia. Di samping kepakaian, kebutuhan material berupa perhiasan, alat teknologi, rumah, mobil, dan lain-lain. Jika kebutuhan material tersebut tidak mengikuti zaman, akan timbul rasa ketidakpuasan akan kebutuhan.
Dari sini mulailah orang merasa semakin jauh dari kegembiraan dan kebahagiaan karena ketegangan dan kegelisahan batin yang selalu menghinggapinya dalam kehidupan sehari-hari. Maka akan timbullah pula perubahan dalam cara-cara pergaulan hidupnya selama ini. Rasa kekeluargaan dan persaudaraan akan berlangsung hilang, ia akan menjadi asing dan terlepas dari ikatan-ikatan sosial atau yang terkenal dengan individualistis dan egoistis. Lalu selanjutnya, yang kedua ada rasa individualistis dan egois. Karena meningkatnya kebutuhan-kebutuhan sekunder atau kebutuhan pokok membuat individu menghabiskan waktunya untuk bekerja, sehingga memunculkan rasa asing dan terlepas dari ikatan sosial. Orang lebih memikirkan diri sendiri dan merasa bahwa ia perlu terlebih dahulu memikirkan kepentingan dirinya. Urusan orang lain tidak lagi menjadi perhatiannya, yang menyebabkan bahwa akhirnya ia merasa kesepian dalam hidupnya. Hubungan dalam masyarakat modern yang seperti ini tidak lagi merupakan hubungan persaudaraan yang berdasarkan kasih sayang dan cinta mencintai, akan tetapi berubah menjadi hubungan kepentingan saja. Misalnya hubungan antar pekerja dan atasan, pengrajin dengan atasan, pembeli dengan penjual, pasien dengan dokter, pembaca dengan pendengar, dan lain sebagainya. Biasanya hubungan kepentingan yang tidak disertai oleh rasa persaudaraan dan rasa intim yang didasarkan atas kasih sayang sungguh-sungguh akan mudah pecah atau retak apabila kepentingan itu tidak terasa atau tidak terpenuhi lagi dan akan membawa orang kepada rasa kesepian di tengah orang banyak. Perasaan kesepian ini akan menghilangkan rasa aman, yang membawa kepada kegelisahan dan kecurigaan di dalam hidupnya. Inilah pula yang mendorong orang lebih memikirkan dirinya, memberikannya rasa aman untuk berada di sisi egoisnya, yang kadang-kadang sampai memuncak sedemikian rupa sehingga menyebabkan renggangnya hubungan keluarga antara sesama saudara atau antara orang tua dengan anak. Selanjutnya, nomor 3 ada persaingan dalam hidup. Kebutuhan-kebutuhan yang meningkat yang telah membawa orang kepada hidup mementingkan diri sendiri. Persaingan dan perlombaan dalam mencapai kebutuhan atau keperluan hidup yang makin hari makin meningkat telah membawa pada persaingan hidup yang ketat, merasa lebih gelisah dan lebih renggang antara satu sama lain, bahkan sampai menjadi bermusuhan baik secara terang-terangan maupun diselimuti dengan kata-kata manis yang terkenal dengan manis mulut atau bermuka dua. Dan orang terkadang tidak segan-segan menghasut dan mengadu domba orang lain, sehingga rumah tangga yang aman tentram dapat pecah berantakan. Persahabatan yang erat berubah menjadi permusuhan. Terus selanjutnya yang keempat ada keadaan yang tidak stabil. Kegelisahan dan ketidaktentraman orang dalam masyarakat dapat pula mempengaruhi keadaan sosial dan ekonomi. Misalnya, orang selalu gelisah akan menyebabkan retaknya hubungan dengan orang lain. Mungkin akan membuat kekacauan dalam masyarakat, keadaan sosial dan ekonomi dapat dikeruhkannya. Bahkan politik pun dapat pula terganggu apabila banyak orang yang tidak tentram jiwanya dalam masyarakat itu. Tetapi sebaliknya, keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak stabil dapat pula mempengaruhi ketentraman jiwa masyarakat. Hal ini disebabkan karena goncangan apapun yang terjadi dalam masyarakat perlu segera dihadapi oleh anggota masyarakat dengan jalan menyesuaikan diri atau menghadapinya dengan wajar. Untuk itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh supaya betul-betul dapat menerimanya serta tetap terpenuhi segala kebutuhannya. Selanjutnya, materi tentang fungsi kesehatan mental di masyarakat modern. Mari kita simak. Nah, untuk selanjutnya, apa sih fungsi kesehatan mental di masyarakat? Kesehatan mental sendiri itu fungsinya untuk mengusahakan agar setiap manusia dapat mencapai prestasi kerja semaksimal mungkin dengan tanpa hambatan-hambatan emosi atau mencapai prestasi pendidikan tanpa tekanan. Namun permasalahannya saat ini adalah justru malah banyak orang yang berada pada masyarakat modern mengalami gangguan mental dengan
beraneka jenis gangguan mental ya, kayak misalnya psikoneurosa dengan perasaan selalu cemas atau depresi yang murung, atau gangguan psikosomatik yang ini tuh berhubungan sama fungsi alat tubuh, kayak misalnya fungsi alat pencernaan ataupun jantung dan pembuluh darah. Nah, pada jenis gangguan-gangguan yang disebutkan tadi kayak psikoneurosa atau psikosomatik, persoalannya itu bukan pada organnya, tetapi pada mental penderitanya yang tidak dapat menyelesaikan tekanan atau stres. Nah, dari permasalahan inilah kesehatan mental berperan di masyarakat. Untuk apa sih? Yaitu untuk menangani permasalahan kesehatan mental tentunya, di mana dalam hal ini itu diperlukan adanya kesadaran dari semua pihak, mulai dari diri masyarakat itu sendiri atau pemerintah. Nah, dari pemerintah sendiri itu mungkin dapat dilakukan melalui adanya peraturan kesehatan mental yang dapat meningkatkan akses melalui pendanaan layanan kesehatan mental. Kayak misalnya dalam BPJS itu ya, bisa juga diberikan kemudahan atau mungkin pembebasan biaya bagi orang yang menderita kesehatan mental, kayak kesehatan fisik, kayak maksudnya diberikan pembiayaan gratis seperti layaknya pembiayaan kesehatan fisik, atau menetapkan dan menyediakan layanan kesehatan mental pada pusat perawatan primer seperti puskesmas dan rumah sakit. Oke, baik teman-teman. Materi selanjutnya yaitu Unity of Science, yaitu bagaimana Islam memandang tentang kecenderungan perkembangan kesehatan mental pada masyarakat modern. Ya, oke, langsung saja. Oke, untuk Unity of Science-nya, di sini kelompok kami mengambil Quran surat Ar-Rod ayat 28 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, di sini dijelaskan bahwa dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Nah, ketika kita hidup di masyarakat, nah ketika itu juga atau hidup di perkotaan, ketika itu juga mungkin kita akan mengalami keadaan-keadaan yang membuat diri kita ini memiliki gangguan jiwa atau gangguan mental seperti kecemasan, kepanikan dan lain-lain. Nah, untuk mengurangi hal itu atau menanggulangi hal itu, jadi bisa dengan cara berzikir kepada Allah seperti itu. Nah, yang kedua ini ada hadis dari Rasulullah, yaitu keutamaan berakhlak baik kepada orang lain, terutama kepada istri. Nah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Nah, hadis yang agung ini menunjukkan besarnya keutamaan berakhlak baik dalam sikap dan perbuatan, karena hal ini digandengkan dengan kesempurnaan iman. Ini berarti akhlak yang baik merupakan konsekuensi iman yang benar. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan bahwa sikap dan perbuatan baik ini lebih utama ditunjukkan kepada keluarga, orang-orang terdekat dengan kita, apalagi istri kita sendiri yang sudah punya istri atau punya pasangan. Itu harus berbuat baik, jangan lupa kepada semuanya kalau bisa, apalagi sama tetangga kita. Dalam kehidupan bermasyarakat itu, walaupun kita disakiti, tapi kita harus balas itu dengan hal-hal yang baik. Oke, terima kasih.